Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Permata Dewi dari kelas 12-4, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep permutasi dan juga kombinasi beserta contoh-contoh penerapannya. Nah, sebelum kita masuk ke rumus-rumus permutasi dan juga kombinasi, ada satu hal yang perlu kita pahamin banget karena hal ini tuh yang dipakai di dalam rumus permutasi dan juga kombinasi, yaitu faktorial. Oke, jadi mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu faktorial itu apa dan bagaimana cara kita menerapkan faktorial dalam pengerjaan soal. Cuma di sini saya ingin menjelaskan sedikit aja. Jadi faktorial itu secara singkatnya adalah perkalian dari bilangan n yang dilambangkan dengan n tanda seru atau dibacanya n faktorial. Jadi itu adalah perkalian bilangan-bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan n. Jadi maksudnya itu kalau kita jabarkan rumus umumnya itu jadinya n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 seterusnya sampai dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Contoh singkatnya itu seperti misalnya kita punya 5 faktorial, maka itu hasilnya adalah perkalian dari 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Oke, jadi sebelum kita masuk ke contoh-contoh soal dan juga contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, pastinya kita harus tahu dulu tentang apa itu permutasi dan apa itu kombinasi. Permutasi itu adalah suatu cara menyusun kejadian atau percobaan dengan memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan di sini secara simpelnya kita bisa mengartikan seperti kalau AB itu tidak sama dengan BA. Selanjutnya masuk ke rumus dari permutasi. Kita punya 3 cara untuk menuliskan permutasi, yaitu ada seperti ini, dan juga seperti ini. Dimana N dan R itu merupakan bilangan bulat sesuai yang tertera pada soal, dimana N itu merupakan objek secara keseluruhan, dan R itu merupakan objek yang dipilih, ditunjuk, atau yang diberi perlakuan tergantung yang ditanyakan pada soal. Nah, R itu harus kurang dari sama dengan N, jadi R itu tidak boleh lebih dari N. Nah, untuk rumusnya sendiri dari permutasi itu adalah n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Untuk contoh soal penerapan permutasi, di sini kita punya soal banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah. Seperti yang kita ketahui, di sini bisa pakai rumus permutasi, di mana rumus permutasi adalah n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Lalu kalau dari soalnya kita tahu kalau n-nya di sini itu adalah 8, yaitu dari jumlah objek yang bisa dipilih. Lalu untuk r-nya kita punya ketua, sekretaris, dan bendahara, jadi jumlahnya ada 3. Kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, kita punya 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 faktorial. Jadinya 8 faktorial per 5 faktorial. Lalu di sini kita jabarkan menjadi 8 dikali 7 dikali 6, lalu dikali 5 faktorial, di mana 5 faktorial ini bisa kita coret dengan 5 faktorial yang ada di bawah. Jadi hasilnya 8 dikali 7 dikali 6 dikali 6 yaitu 336 cara. Nah, sedangkan kombinasi itu adalah suatu cara menyusun kejadian atau percobaan tanpa memperhatikan urutannya. Kalau tadi permutasi AB itu tidak sama dengan BA, kalau kombinasi AB itu sama dengan BA. Nah, selanjutnya untuk dari rumus kombinasi, jadi kita juga punya 3 cara untuk menuliskan kombinasi, yaitu ada seperti ini, dan juga seperti ini. Lalu sama seperti permutasi tadi, di mana N dan R merupakan bilangan bulat, N itu merupakan objek secara keseluruhan dan R itu objek yang dipilih atau diberi perlakuan, dan R itu harus kurang dari sama dengan N. Lalu untuk rumus kombinasi itu sendiri, itu sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial dikali r faktorial. Untuk penerapan kombinasi, kita punya contoh soal di sini. Dalam suatu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 orang diantaranya akan melakukan presentasi di depan kelas, berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut? Seperti konsep kombinasi yang kita sudah pelajari, itu rumusnya n faktorial per n dikurang r faktorial dikali r faktorial. Di sini n-nya itu ada 6 orang, lalu r-nya itu ada 2 orang.
jika kita terapkan ke dalam rumusnya itu 6 faktorial per 6 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi 6 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial, 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial. Ini 4-nya dicoret, lalu kita punya 6 dikali 5 per 2 dikali 1. Ini jadinya 30 per 2, 15 cara. Nah, karena tadi kita udah belajar permutasi dan kombinasi, ternyata ada lagi nih 2 jenis permutasi yang bisa kita gunakan untuk kasus-kasus yang berbeda, yaitu ada permutasi unsur sama dan juga permutasi siklis. Jadi untuk permutasi unsur yang sama itu merupakan banyaknya permutasi dari n unsur, di mana di dalam n unsur itu terdapat beberapa kategori yang kita lambangkan sebagai K1, K2, K3 sampai KT yang memiliki unsur yang sama. Oke, jadi untuk rumus dari permutasi unsur sama itu kita bisa menggunakan n faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial, seterusnya sampai dengan KT faktorial, di mana n itu merupakan keseluruhan elemennya, lalu K1 itu merupakan jumlah dari elemen kelompok 1, begitupun dengan K2, K3 dan juga KT, lalu T itu bisa kita gantikan dengan 1, 2, ataupun 3 sesuai dengan banyaknya unsur yang sama pada soal yang ditanyakan. Untuk contoh soal dari permutasi unsur sama, di sini kita punya soal berapa banyak permutasi dari huruf pada kata matematika. Pertama, kita tentukan dulu ada berapa n-nya, yaitu jumlah hurufnya itu ada 10. Lalu kita tentukan unsur-unsur yang sama. Di sini pertama kita punya M-nya ada 2, lalu A-nya ada 3, T-nya ada 2, lalu sisanya hanya ada 1. Jadi di sini kita punya pembaginya ada 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Jadi saat kita masukkan ke rumus, kita bisa gunakan 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Jadi jumlah banyak permutasi dari huruf matematika itu ada sebanyak 151.200. Lalu selanjutnya untuk permutasi siklis. Simpelnya permutasi siklis itu adalah cara penyusunan dari n unsur yang disusun secara melingkar. Kalau untuk penerapan dalam kehidupan sehari-harinya itu biasanya kita temukan dari penyusunan cara duduk suatu kelompok dalam sebuah meja bundar atau secara melingkar. Untuk rumus permutasi siklis kita bisa gunakan n dikurang 1 faktorial, di mana n-nya itu seperti tadi merupakan jumlah dari seluruh elemennya, lalu kita kurangkan 1, lalu kita jadikan faktorial. Untuk contoh soal permutasi siklis, di sini kita punya contoh dari 5 orang anggota keluarga yang akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, jadi untuk rumusnya itu n-1 faktorial. Di sini kita tahu n-nya itu sebanyak 5. Jadi saat sudah masuk rumus, dia akan jadi n-1 faktorial itu 4 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu 24 cara.